Raya, warga yang mengklaim lahannya masih belum dibebaskan kembali melakukan aksi pemagaran di akses jalur akses bypass menuju Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pemagaran dilakukan di Jalan Dusun Ebangah Desa Sengkol Kecamatan Pujut. Pemagaran dilakukan untuk kesekian kalinya oleh para warga akibat tuntutan mereka karena pembebasan lahan oleh pihak PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Cape Mandalika, tak kunjung bisa diselesaikan. Sampai saat ini ada beberapa lahan milik warga yang masuk menjadi jalan pendukung bypass dan masih bermasalah. Salah seorang keluarga pemilik lahan, Senan menegaskan, pemagaran ulang dilakukan warga karena pihak ITDC tidak mengindahkan tuntutan warga yang meminta penyelesaian lahan mereka diselesaikan. Ironisnya, bukan malah menyelesaikan lahan tapi malah pihak ITDC sudah melakukan clearing beberapa waktu lalu. Kami lakukan pemagaran ulang hari ini, Senin, Red di lokasi tanah di Ebangah yang merupakan jalur akses bypass sirkuit yang sudah di-clearing oleh PT ITDC pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 lalu. Pemagaran ini sebagai bentuk protes kami para pemilik tanah yang sampai hari belum ada realisasi, bahkan diabaikan PT ITDC, ungkap Senan kepada Radar Lombok, Senin 3/1. Senan mengaku, mereka yang memiliki tanah yang berlokasi di Ebangah diantaranya atas nama Amak Mae, Haji Ghazali di Bukit Jokowi dan lalu Basarudin di Ebangah. Sementara yang melakukan pemagaran ulang yakni tanah milik Asip Ashar atau Amak Mae atau H. Abdul Muthalib yang berlokasi di Dusun Ebangah Desa Sengkol. Di mana di lokasi tanah mereka ini pernah di-clearing paksa oleh PT ITDC pada tanggal 31 Agustus tahun 2021. Namun PT ITDC kami anggap lalai menyelesaikan permasalahan tersebut hingga hari ini kami lakukan pemagaran ulang. Karena dari PT ITDC tidak ada kemauan menyelesaikan masalah dan kami bersama lembaga SWIM, PAM Swakarya Kumpul, PAM Swakarsa Bumi Gora bersama semua keluarga memagar ulang karena kami butuh penyelesaian, bukan janji-janji manis, tagihnya. Pemerintah. Mereka bahkan sangat menyambut baik berbagai pembangunan yang ada. Hanya saja pihaknya meminta agar lahan mereka dibayar. Kami hanya meminta agar dibayar dan terkait harga itu kita serahkan ke tim appraisal, ungkapnya. Seperti pemberitaan sebelumnya, Amak Mae menceritakan tanah yang dikuasai ini dari tahun 1963. Waktu itu, dia membuka hutan belantara dengan bermodalkan parang, kapak dan alat pertanian lainnya hingga lahan tersebut dapat ia manfaatkan menjadi lahan pertanian ataupun lahan perkebunan. Jenis tanaman yang saya tanami yaitu berupa padi-padian, palawija dan kelapa pada masa itu, tuturnya. Setelah 9 tahun lamanya hingga akhirnya pada tahun 1974 pada masa pemerintahan Haji Gatot Suherman sebagai Gubernur NTB, lalu Sri Gede sebagai Bupati Lombok Tengah, Mulyadi Bas sebagai Ketua Panitia Landre Form Kabupaten Lombok Tengah. Saat itu mereka menerbitkan surat izin mengerjakan tanah nomor 85 PJ 1974 pada tanggal 5 Juli tahun 1974. Pada masa itu, pemerintah bersama Panitia Landre Form menerbitkan surat izin menggarap tanah sesuai dengan keputusan Menteri Agraria pada tanggal 22 Agustus tahun 1961 nomor SK 509 dan Peraturan Pemerintah pada tanggal 19 September tahun 1961 nomor 224 tahun 1961, terangnya. Selain itu, ada surat keputusan Kepala Daerah Lombok Tengah pada tanggal 9 Oktober tahun 1970 nomor PEM, tanggal 5 Agustus tahun 530 dan pada 9 tahun 1970 nomor PEM, tanggal 5 Agustus tahun 539 yang diberikan kepada Mamik Basarudin. Kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1980 Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut menerbitkan surat keterangan dan pernyataan SKPT SIM stempel Garuda Merah Rp25. Hingga dari tahun 1994 setelah masuknya PT RTDC, kami selaku pemilik tanah tidak diizinkan membuat SPPT hingga sekarang. Pada tahun 1991 sampai 1993 PT RTDC masa itu mengganti rugi sebagian warga dengan harga pada masa itu Rp100.000 ar. Namun saya pada masa itu masih bertahan tidak menjual karena saya tidak menyetujui dengan harga yang distandarkan oleh PT RTDC yang masa itu dipandu dengan SK Gubernur NTB yang berbunyi kurang lebih tidak boleh diwakili dalam bertransaksi ataupun jual beli ataupun ganti tanah, tegasnya.
PT RTDC pada tahun 1994 meninggalkan wilayah dan diganti oleh PT LTDC. Selanjutnya PT LTDC Hengkang diganti lagi oleh PT ITDC, hingga pada tanggal 29 Oktober tahun 2018 Gubernur NTB menerbitkan SK Dengsan nomor 120/320 PEM 2018 terkait status tanah yang tersebut di atas yaitu enclave atas nama dirinya Amak Mae, Red terdaftar di nomor urut 8 dengan luas tanah seluas 12 hektare. Tahun 2021 tepatnya tanggal 21 Juli kami dimediasi untuk bersosialisasi dengan dan oleh PT ITDC terkait penjelasan tanah HPL. Tapi tidak menemukan titik temu yang sepaham antara saya dan pihak perusahaan ITDC, terangnya. Mereka dimediasi kembali sebanyak 2 kali namun tidak menemukan titik temu juga antara kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan PT ITDC hingga terjadi penggusuran tanahnya secara paksa oleh pihak ITDC. Saat kami beserta keluarga melakukan perlawanan terhadap pihak perusahaan yang kami dokumentasi dalam bentuk video. Kami hanya mendapat kegagalan dalam hal pencegahan proses penggusuran tersebut sebagai bukti kami mempertahankan hak kami sebagai pemilik lahan, terangnya.